Ombudsman menduga ada maladministrasi yang bisa berpotensi menyebabkan aksi korupsi. Apa saja indikasi konkret yang menunjukkan hal tersebut? Ya, Mbak Ana, Ombudsman bukan lagi menduga, bahkan kami sudah menyimpulkan adanya maladministrasi terkait dengan tata kelola pemberian surat izin rekomendasi impor produk hortikultura, terutama bawang putih. Dan ini merupakan tindak lanjut dari tindakan korektif sebelumnya dalam hal surat persetujuan impor yang itu pun juga melahirkan maladministrasi yang dilakukan oleh institusi Kementerian Perdagangan. Nah, beberapa indikasi yang datanya sudah diterima oleh Ombudsman adalah yang pertama jelas harga. Gitu. Kalau aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan ini sudah bekerja dengan baik, tapi tolong jelaskan mengapa harga itu melonjak, kalau menurut saya, di luar batas psikologis. Jadi bukan lagi itu, lonjakannya bukan karena supply dan demand, tetapi memang karena seolah-olah ada harga yang ditetapkan gitu. Nah, tadi sudah disebutkan harga itu kalau dirata-ratakan dibandingkan dengan tahun 2022, ya harga bawang putih sekarang itu berkisar antara 10.000 sampai 15.000 lebih mahal di tingkat konsumen gitu loh. Nah, kalau kita cek misalnya harga di luar negerinya bagaimana? Harga di luar negeri tidak ada masalah. Harga luar negeri itu bahkan paling tinggi itu 2019 rata-rata. Setelah itu turun, ya paling kalaupun masuk Indonesia nggak nyampe lebih dari 22.000 per kilonya. Landed cost di Indonesia udah termasuk pajak, udah masuk bea cukai dan lain sebagainya gitu kan. Nah, sehingga kalau harga di tingkat konsumen 45.000, ini berarti ada sesuatu hal. Pertama, misalnya apakah pedagang misalnya rame-rame meningkatkan keuntungan? Rasanya juga enggak ya, gitu kan. Nah, berarti ada sesuatu faktor di situ yang erat kaitannya di dalam proses perizinan, baik itu untuk mendapatkan RIPH maupun juga untuk impor surat persetujuan impornya. Nah, ini yang harus digeluti. Karena ini adalah bukan lagi ranah Ombudsman, tetapi udah ranahnya baik bisa KPK, bisa Barreskrim untuk melihat mengapa harga yang tinggi ini berlaku terjadi dan itu sudah di luar kewajaran. Apa yang disebut dengan wajar? Sudah ada kok HET-nya 32.000, loh kok dibiarkan begitu kan? Ini ada masalah apa gitu kan? Nah, ini harus APH harus masuk di sini untuk mengusut rantainya di mana. Nah, Ombudsman itu melihat ini berarti kemungkinan besar ada prosedur. Nah, setelah kami geluti memang prosedurnya nggak jalan. Pelaku usaha mau masuk memang sudah pakai sistem informasi, tetapi sistem informasi itu misalnya saja pelaku usaha itu kalau mau mengimpor bawang putih itu pertama harus masuk ke portal INSW dulu, INSW Indonesia National Single Window, masuk ke situ. Ke INSW-nya berhasil masuk, tetapi dari INSW itu harus masuk lagi ke portal RIPH yang dikelola oleh Ditjen Hortikultura. Nah, ini yang nggak jelas. Jadi buka tutupnya ini tidak ada parameternya, bisa bukanya jam 3 subuh, bisa bukanya jam 9 malam, 5 menit, berhenti lagi gitu kan. Jadi pelayanannya tidak jelas di sini. Nah, pelayanan RIPH ini Mbak Ane, menurut regulasi yang dibuat oleh Kementerian Pertanian, itu service levelnya 8 hari. Nah ini, selain susah masuk, yang sudah masuk berhari-hari, berbulan-bulan, tanpa ada informasi kejelasan. Jadi seolah-olah perusahaan yang mendapatkan RIPH itu adalah perusahaan yang dalam tanda kutip ada yang ngawal gitu kan, seolah-olah gitu ya, seolah-olah. Saya tidak masuk ke sana. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang memang biasa dia ingin memang transparan segala macam, ya dia gunakan prosedur tetapi mentok gitu, sistemnya nggak kebuka. Artinya apa? Sistem impor yang atau portal RIPH yang selama ini diagung-agungkan sebagai portal yang transparan, kenyataannya tidak transparan dan tidak akuntabel. Tidak ada service level agreement di situ yang memang dimintakan oleh regulasi 8 hari. Nah, terus berikutnya lagi, peserta impor itu harus wajib tanam. Nah, data di Ombudsman, kontribusi atau pelaku usaha yang melakukan wajib tanam sebagai kewajiban dari kegiatan impor itu cuma 17%. Nah, kenapa? Karena ternyata untuk impor berikutnya tidak perlu wajib tanam dulu. Jadi wajib tanam itu diberlakukan pada perusahaan yang sudah melakukan impor. Terus kalau perusahaannya tidak melakukan impor, gampang buat perusahaan baru. Nah, ini juga
Sehingga persoalannya di importasi bawang putih itu banyak sekali perusahaan-perusahaan baru itu muncul. Apa ini kalau apa pelayanan apa kalau seperti ini? Akhirnya perusahaan yang baik, perusahaan yang berkinerja baik, perusahaan yang memang niatnya mau berusaha, itu pada akhirnya banyak yang tidak mendapatkan layanan. Nah, ini yang banyak melapor ke Ombudsman. Nah, dengan demikian ini sudah jelas maladministrasi, baik itu persoalan ada prosedur yang tidak dijalankan, terus yang kedua persoalan kompetensi, nah yang ketiga adalah persoalan pengabaian kewajiban hukum yang ini dilakukan oleh Dirjen Hortikultura. Begitu Mbak Ana. Baik Pak Eka, kalau dari pantauan Ombudsman, pihak mana saja yang diuntungkan? Wah, pertanyaannya bagus ini. Pihak mana saja yang diuntungkan? Yang jelas, kalau kami sekarang sedang di Palu, baru tadi pagi meninjau pasar. Pedagang rata-rata memang mengambil keuntungan per kilo bersih itu sekitar Rp5.000, Rp5.000 sampai Rp7.000 pedagang retail di pasar. Dan itu sebagai sebuah angka yang wajar karena volume yang diperjualbelikan juga tidak banyak. Sehari itu paling 20 kilo, 30 kilo. Jadi kalau ambil keuntungan Rp5.000, Rp7.000 itu masih make sense. Nah, terus kalau kita lihat itu di rantai di bawah pedagang itu berarti agen. Agen juga marginnya nggak terlalu banyak, gitu kan? Agen tidak terlalu banyak juga. Nah, persoalannya mungkin harga jual antara importir dan distributor ini yang harus dilihat. Naik sampai saat ini kami belum masuk ke area sana karena kan yang kali ini Ombudsman kajiannya terkait dengan tindakan investigasinya itu adalah terkait dengan RIPH-nya. Jadi bukan ke rantai pasok di hilirnya, tetapi di hulunya. Bagaimana izin RIPH ini, rekomendasi produk hortikultura sebagai syarat untuk mendapatkan surat impornya. Jadi dugaan kami memang ada persoalan harga di importir ke distributor. Nah pertanyaannya, importir ini menaikkan harga apakah berdasarkan sendirinya? Karena kalau seperti itu rasanya tidak mungkin. Jadi semacam ada invisible hand yang tiba-tiba mendongkrakkan harga, importir tidak berdaya. Karena dia harus naikkan harga karena ada invisible hand ini. Nah invisible hand ini nggak bisa diusut oleh Ombudsman. Invisible hand ini harus diusut oleh lembaga lain gitu. Karena ini persoalannya bukan lagi persoalan maladministrasi. Nah ini yang harus dilihat. Oleh karena itu pendekatan Ombudsman itu adalah HET harusnya ditegakkan. Kemendak sudah mengeluarkan policy HET 32.000. Harusnya itu diukur. Kalau 32.000 ada di konsumen, ditarik-tarik ke sini, itu harus dijaga. Nah ini Kementerian Perdagangan yang harus mengatur itu. Begitu Mbak. Baik, saya akan beralih ke Pak Edi. Pak Edi tadi disampaikan Pak Yeka, sebenarnya kalau dari luar negeri sendiri ini tidak ada perubahan harga yang terlalu signifikan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, jadi ini kalau kami di kantor staf presiden kan melakukan monitoring terhadap harga pangan strategis kita sebut. Ada 13 pangan termasuk bawang putih. Nah, bawang putih ini sudah beberapa minggu ini kita kategorikan tidak aman karena harganya udah jauh lebih tinggi daripada rata-rata harga tahun lalu. Tahun lalu tuh rata-rata harga tuh 38.000. Itu aja kalau menurut Pak YK tadi udah terlalu tinggi gitu ya. Nah, tahun ini maksudnya sampai posisi terakhir rata-rata harga itu 43.700. Di Papua itu mencapai 50.000 per kilo. Meskipun di beberapa daerah masih ada yang 35.000 itu ada. Tapi rata-ratanya 43.700. Jadi kita udah masukkan kategori kita. Nah, ini kan kemudian ketika kita rapat pengendalian inflasi dengan Pak Mendagri, itu kan kita KSP diminta bersama instansi terkait untuk melakukan pendalaman ini kenapa gitu ya. Karena kita harus pahami bahwa ini penting saya kira mayoritas bawang putih di kita itu kan impor, mungkin 90%, 90% dari kebutuhan bawang putih di dalam negeri sekarang ini itu kan diimpor dan mayoritas dari Cina. Nah kemudian Kementerian Perdagangan mengundang para importir. Jadi para importir ini yang kemudian memegang kunci kan, para importir ini izinnya dari Kementerian Perdagangan dikumpulkan, ditanya gitu kenapa gitu. Kemudian mereka mengklaim bahwa ada kenaikan harga bawang putih di Cina. Mereka melaporkan bahwa sekarang tuh harga bawang putih itu per kilonya $1,5 gitu. Sementara Maret tahun lalu itu sekitar $1. Nah kami coba cek, karena nggak percaya begitu aja gitu. Kita coba cek di berbagai sumber.
ternyata memang ada kenaikan harga bawang putih di Cina, karena Cina ini bukan sumber utama dari impor bawang putih. Oke, itu satu hal gitu ya. Tapi apakah memang harus sampai setinggi itu naiknya? Ada penyebab lain, yaitu tentang realisasi impor. Jadi kalau tahun 2024 itu kan kita sudah hitung gitu ya, dihitung oleh Badan Pangan Nasional, kita itu butuh impor itu 645.000 ton bawang putih impor. Nah, sampai saat ini yang izin impornya sudah dikeluarkan, persetujuan impornya sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan itu 214.000 ton. Nah, realisasinya itu baru 50 sampai 51.000 ton. Nah, jadi belum sampai 25% gitu, mungkin sekitar 23%. Nah, ini yang kemudian secara teknis itu membuat harga bawang putih itu tinggi di kita. Jadi harganya dari Cina naik, di kita realisasi impornya meskipun persetujuan impornya sudah dikeluarkan, ternyata realisasi impornya masih rendah gitu kan. Nah, ini saya tidak mau mungkin terlalu banyak berkomentar karena ini kewenangannya Pak YK ya dari Ombudsman ya, ke maladministrasi dan sebagainya mungkin saja ada, tapi kami tidak terus terang kalau kami dari kantor saja tidak melihat sampai sejauh itu ya. Mungkin ini bisa saling melengkapi antara apa yang disampaikan Pak YK tadi dengan informasi dari hasil pendalaman yang kita lakukan bersama dengan Kementerian Perdagangan. Jadi secara teknis ada penyebabnya, nah secara administrasi ada dugaan maladministrasi dan sebagainya, mungkin saja terjadi, tapi ini ranahnya Ombudsman dan mungkin nanti kalau ada indikasi kriminal mungkin di aparat penegak hukumnya. Demikian.